Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah pergumulan, permasalahan, dan beban hidup tidak membuat kita putus asa, tetapi membuat kita semakin berserah dan mengakui kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa mau datang mendekat kepada Tuhan dalam pujian dan doa kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Saudaraku, pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan pagi ini ya Tuhan, membuat kami mampu berserah kepadamu dalam segala keadaan kehidupan kami, dalam puji dan doa kami kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan dan pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus tidaklah berjalan dengan mulus. Ketika mereka berbuat baik dengan memberitakan keselamatan dalam Kristus, mewujudkan cinta kasih kepada orang-orang sekitarnya, rupanya disalahpahami oleh sebagian orang. Mereka merasa dirugikan dengan pemberitaan Injil Kristus oleh Paulus karena bisnis mereka sepi. Orang-orang berbalik percaya kepada Kristus, tidak menyembah Dewi Artemis lagi. Akibatnya, saudaraku, Paulus dan Silas harus menderita, dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi saudaraku, walaupun Paulus dan Silas mengalami dan menghadapi penderitaan, difitnah, dianiaya, dan dijebloskan dalam penjara, tidak membuat semangat Paulus dan Silas kendor di dalam memberitakan Injil. Tidak membuat Paulus dan Silas lantas mundur imannya, meninggalkan Tuhan. Tidak membuat Paulus dan Silas patah semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Paulus dan Silas tetap dengan semangat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam penjara. Paulus dan Silas tetap dengan semangat berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa ketika mereka memuji Tuhan, maka puji-pujian itu akan memberikan semangat, akan memberikan kekuatan kepada Paulus dan Silas untuk menghadapi berbagai macam penderitaan dalam hidupnya. Dan ketika Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, mereka pun yakin bahwa doa yang ia panjatkan itu akan membuahkan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Dan luar biasa, saudaraku, ketika mereka setia memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun menolong Paulus, melepaskan Paulus dari penjara melalui peristiwa gempa bumi. Ada kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam pujian dan doa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dengan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergumulan, permasalahan, beban hidup adalah sesuatu yang pasti kita alami dalam kehidupan kita. Sesuatu yang wajar. Sehingga janganlah kita khawatir, janganlah kita cemas menghadapinya. Janganlah kita lantas berkecil hati dan menjadi putus asa. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah beban kehidupan kita itu, mari kita meneladani Paulus dan Silas. Setia memuji Tuhan karena membuahkan kekuatan dan semangat. Dan setia berdoa kepada Tuhan karena akan membuahkan pertolongan yang nyata dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Sehingga saudaraku,
di tengah-tengah segala beban kehidupan kita masing-masing, mari kita setia memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, pagi ini kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kami bersetia memuji, memuliakan nama Tuhan dan berdoa kepadamu, sehingga semangat, kekuatan, pertolongan kami dapatkan dalam hidup kami. Pagi ini ya Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah bersama dengan Tuhan, kami boleh berhasil dalam segala sesuatu, diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian dan doa yang setia kita lakukan senantiasa membuahkan kekuatan, semangat, dan pertolongan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.